Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisa kami tentang SIA yang berjudul Analisis PT Sana Sini. Sebelumnya kami ingin perkenalan dulu. Pertama, saya sendiri Idam Khalid Hidayat. Perkenalkan, nama saya Melros Catherine. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda. Bulan Febriani. Raffi Cikri Wijaya. Dan saya Tanti Prawiti. Latar belakang sistem informasi akuntansi adalah sistem yang menyimpan, mengolah, atau memproses dalam menampilkan informasi tentang akuntansi yang digunakan oleh para petinggi atau stakeholder untuk melakukan keputusan terkait tentang kegiatan di dalam perusahaan. Penggunaan sistem sebagai alat bantu untuk mengontrol kegiatan yang berlangsung di perusahaan atau organisasi dengan adanya sistem maka membantu pekerja menjadi lebih efektif dan efisien karena akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan dibanding tanpa menggunakan sistem. Manufaktur adalah suatu cabang dari perusahaan yang menggunakan mesin, robot, dan tenaga kerja dalam mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dalam jumlah produksi yang berskala besar yang memiliki nilai jual. Perusahaan manufaktur juga memasarkan produk yang mereka buat kepada konsumen secara massal, sehingga mendapat keuntungan dari produk yang mereka buat. Profil PT Sana Sini. PT Sana Sini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi botol minum yang berlokasi di Jababeka, Bekasi, dengan karyawan berjumlah 300 orang, mulai dari level tertinggi hingga terendah. Penjualan ke pelanggan menggunakan metode kredit dengan term of payment 30 hari. Pembelian dari pemasok juga secara kredit dengan term of payment 45 hari. Karyawan di bagian produksi bekerja dibagi dalam 2 shift. Pabrik dan kantor berlokasi di satu area. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan yang terdiri dari berbagai komponen unit kerja. Dalam sebuah organisasi, fungsi dari struktur organisasi tersebut ialah agar bisa terlihat pembagian kerja serta bertanggung jawab di setiap divisi dan agar bisa terkendalinya suatu pekerjaan di dalam perusahaan. Maka dalam sebuah perusahaan sangat penting ada struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Sana Sini. Untuk level yang pertama ada level top, yaitu ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur personalia, dan direktur operasional. Kemudian ada level top, level middle. Yang pertama manajemen keuangan terbagi tiga divisi: purchasing, akuntansi, dan administrasi keuangan. Kedua ada manajemen pemasaran, terbagi menjadi 3 divisi, yaitu ada pemasaran, distribusi, dan marketing. Manajemen personalia terbagi lagi menjadi 3 divisi. Yang pertama penjadwalan, kesejahteraan internal, dan perekrutan. Keempat, manajemen administrasi gudang terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan gudang dan pemeliharaan gudang. Terakhir, manajemen produksi terbagi menjadi 3 divisi, yaitu desain, rencana, dan pengawasan. Untuk level low terbagi 3. Yang pertama pengolahan bahan baku, ada kepala bagian dan operator. Yang kedua quality control, ada kepala bagian dan operator. Yang terakhir ada finishing, ada kepala bagian dan operator. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Melros Catherine. Kepadanya saya persilahkan. 2. Dokumen yang diterbitkan oleh PT Sana Sini. A. Faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penjual untuk menginformasikan detail transaksi tentang jumlah barang, harga, nama barang, tanggal jatuh tempo, tanggal pembelian, dan lain-lainnya. PT Sana Sini, Bekasi, 28 Mei 2022, Jakarta, Jalan Japeka, Bekasi. Faktur nomornya banyak, nama barang, harga, diskon, jumlah. B. Kartu persediaan barang. Kartu persediaan barang adalah sebuah laporan yang berisi mengenai kuantitas barang di gudang serta aktivitas yang terjadi
yang terkaitan dengan gudang. Berikut ini adalah kartu persediaan yang dikeluarkan oleh PT Sanasini. C. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah mencatat mengenai kegiatan transaksi yang terjadi mulai pembelian hingga penjualan. Semua kas-kas tersebut harus tercatat di laporan keuangan secara rinci dan jelas. Berikut ini dokumen laporan keuangan PT Sanasini. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Natasha Amanda Pratiwi kepadanya. Silakan. Neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah pembukuan saldo akhir yang dikumpulkan dan disatukan dari seluruh akun di buku besar dalam akhir periode tertentu. Berikut ini adalah neraca saldo dari PT Sanasini. Yang E, surat jalan. Surat jalan adalah sebuah dokumen di mana berisikan tentang barang yang akan dikirim ke tempat tujuan. Dokumen tersebut berisikan tentang jumlah barang yang diantar, penanggung jawab, penerima, dan keterangan barang tersebut. Berikut ini adalah surat jalan PT Sanasini. F. Laporan masuk. Laporan barang masuk adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bagian gudang, di mana laporan barang masuk ini berisikan tentang kode, nama barang, jumlah barang masuk, stok awal, dan stok akhir. Berikut ini adalah surat laporan barang masuk PT Sanasini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Dikri. G. Laporan barang keluar. Sama halnya dengan laporan barang masuk, dokumen yang dikeluarkan oleh bagian gudang, di mana laporan barang masuk ini berisikan tentang kode, nama barang, jumlah barang yang keluar, stok awal, dan stok akhir. Berikut ini adalah surat laporan barang keluar dari PT Sanasini. Yang pertama ada kode, nama barang, stok awal, jumlah barang keluar, stok akhir. A. Buku besar. Sekumpulan data transaksi yang termuat dalam jurnal yang menampilkan riwayat transaksi dan saldo keuangan pada suatu periode akuntansi. Ringkasan data yang sudah dikelompokkan berasal dari jurnal untuk mengintisarikan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun. Berikut adalah buku besar PT Sanasini dalam bentuk T. Ada debit dan kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tanti Prawiti. Jurnal penyesuaian untuk menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu dan menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Menyesuaikan saldo perkiraan rekening ke saldo sebenarnya. Berikut adalah gambar jurnal penyesuaian PT Sanasini. Terdapat tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Order penjualan. Order penjualan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bagian purchasing atas pemesanan barang oleh pelanggan. Isi dari dokumen ini adalah jumlah pesanan dan nama pemesan, tanggal pemesanan, dan lain-lain. Berikut ini adalah surat dokumen order penjualan PT Sanasini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Febrianti. Oke, di sini ada diagram alir data level 0. Diagram alir data level 0 atau diagram flowchart data merupakan model logika untuk menggambarkan dari mana sistem data berasal, lalu di mana data tersebut disimpan, bagaimana alur prosesnya, dan apa hasil outputnya. Berikut ini diagram alir data level 0 di PT Sanasini. Pertama ada PT Sanasini, lanjut ke kartu persediaan, lanjut ke order pembelian, lalu ke proses barang, laporan barang masuk keluar, faktur penjualan, keuangan, laporan keuangan, lalu ke neraca saldo, lanjut ke surat jalan. Di sini ada bagan alir data. Bagan alir data atau flowchart adalah sebuah notasi yang menggambarkan aliran data dan urutan dari sebuah operasi. Flowchart ini juga sebagai alat teknik dalam melakukan analisis karena bisa menderek
mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara singkat, jelas, dan logis. Berikut ini adalah flowchart dari perusahaan PT Sanasini. Di sini ada menerima dokumen transaksi, buku transaksi, mengecek kartu persediaan barang, lanjut ke laporan masuk, lanjut ke proses penjurnalan, lanjut ke laporan barang keluar, lalu ke order penjualan, lanjut ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, lalu ke surat jalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Idam. Baca jauh. Selanjutnya ada metode persediaan PT Sanasini MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. Merupakan suatu sistem informasi manufakturing formal dan eksplisit yang mengintegrasikan fungsi-fungsi utama dalam industri manufaktur seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Sistem MRP2 mencakup dan mengintegrasikan semua aspek bisnis dari perusahaan industri manufaktur sejak perencanaan strategik bisnis pada tingkat manajemen puncak atau top manajemen sampai perencanaan dan pengendalian terperinci pada tingkat manajemen menengah dan supervisor. Kemudian memberikan umpan balik kepada tingkat manajerial di atasnya. Menurut kami, metode MRP2 cocok digunakan sebagai metode persediaan yang diperlukan oleh PT Sanasini. Alasannya adalah metode MRP2 mempunyai planning berjangka panjang, baik dari mulai perencanaan, keuangan, pemasaran, proses produksi, serta bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di perusahaan, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya mesin, dan lain sebagainya. Metode ini juga melibatkan semua aspek yang ada, perusahaan dari planning bisnis oleh level eksekutif sampai perencanaan dan pengendalian, yang sangat detail pada level manajerial, serta menyeimbangkan kegiatan produksi dengan bahan baku yang ada. Untuk metode MRP2 ini juga banyak diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Selanjutnya dibacakan oleh Idam. Metode dalam pemilihan pemasok. Menurut kami dalam hal pemilihan pemasok bahan baku, biasa kita menggunakan sistem AHP Analytical Hierarchy Process, di mana metode ini akan menghasilkan nilai akhir dari penilaian perbandingan. Metode AHP atau Analytical Hierarchy merupakan metode yang digunakan dalam menguraikan sistem kompleks sehingga dapat mewujudkan daftar atau nasib menggunakan yang ada agar dapat dipertimbangkan. Pada kasus PT Sanasini, sebaiknya PT Sanasini menggunakan metode AHP sebagai sistem penilaiannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pemasok adalah: pertama, kualitas dan kuantitas bahan baku; dua, harga dan bahan baku; C, proses pengiriman; D, proses pembayaran. 4 poin di atas tersebut merupakan hal yang paling penting dalam proses pemilihan pemasok, sehingga PT Sanasini bisa melihat siapa yang terbaik untuk pemasok di perusahaan. Sistem pengendalian internal di PT Sanasini. Ada 3 sistem pengendalian internal yang bisa dilakukan untuk mencegah kerugian di PT Sanasini. Pertama, sistem pengendalian akuntansi. Pada bagian ini perlu adanya pengawasan yang ketat karena ini berkaitan dengan keuangan, aset, proses produksi, dan proses lainnya yang terjadi di PT Sanasini. Sistem pengendalian administrasi dan pergudangan. Pengendalian ini perlu juga pengawasan yang ketat karena terkait dengan dokumen yang menyangkut dengan pergudangan seperti keluar masuk barang di gudang serta organisasi atau individu yang diperbolehkan dan tidaknya untuk masuk ke gudang. 3. Proses pengendalian produksi. Proses produksi juga hal yang perlu pengawasan, terutama bagian quality control. Karena adanya pada bagian ini bisa saja terjadi kecurangan pada produksi berlangsung seperti pencurian. Kesimpulannya, SIA merupakan suatu solusi bagi perusahaan dalam hal menjalankan pekerjaan yang kompleks menjadi yang lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko yang bakal terjadi baik itu kehilangan dokumen, kecurangan, kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, menganalisis sebuah perusahaan PT Sanasini mulai dari struktur organisasi perusahaan hingga metode yang cocok bagi perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut berjalan dengan lancar serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam perjalanan perusahaan tersebut.
Analisis tersebut juga bisa menjadi bahan evaluasi apabila terjadi ada kesalahan yang bisa berisiko besar. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan, mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.